Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah Ibu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Ibu. Hadir semuanya. Nah, masih ada yang ingat apa pelajaran kita kemarin? Korban. Nah, apa itu pelajaran korban? Ingat? Korban. Nah, sudah aku berbagi hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pintar apa lagi? Jadi demikian kurban itu artinya dekat. Nah, kemudian waktunya kapan? Masih ingat nggak? Kapan waktunya kurban? 10 sampai 13 jam. Nah, 10, 11, 12, 13, 17 jam. Nah, apa saja nama binatang atau jenis-jenis binatang yang bisa kita kurbankan? Alhamdulillah. Berarti anak ibu semuanya membaca pelajaran minggu kemarin. Baiklah anak ibu, untuk hari ini kita mempelajari masih mengenai kurban. Sebelumnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, setelah kita mengamati nantinya, kemudian menanya, mengeksplorasi dan mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan, diharapkan nantinya, nah anak-anak ibu bisa menganalisis pemanfaatan dari kurban. Nah, pemanfaatannya lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan sunnah dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, kemudian yang ketiga menyimpulkan hikmah kurban dengan baik. Nah, itulah 3 pokok pembahasan kita pada hari ini. Kemudian, sebelum masuk pelajaran, ibu akan membagi kelompok. Nah, yang mana anak-anak ibu nanti akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu Nur Afifah dengan Nur Fadila. Yang kedua yaitu ini dengan Kesia. Kelompok 2 ya. Membahas yaitu mengenai sunnah dan tata cara pelaksanaan kurban. Kelompok 3 yaitu Dewi dengan Aisyah, yaitu tentang hikmah kurban. Nah, baiklah. Sebelumnya ibu akan meminta anak ibu mengamati sebuah gambar. Nah, silakan anak ibu amati. Nah, perhatikan gambar di depan. Apa yang anak-anak ibu lihat di depan? Proses penyembelihan. Ada lagi? Setelah sembelih, apa lagi bedanya? Dibagi atau dicincang-cincang, kemudian kelompok-kelompokkan. Nah, setelah itu baru dibagikan kepada orang yang akan menerima kurban. Nah, itulah gambar yang ibu sayangkan pada hari ini. Nah, anak ibu, untuk proses atau
proses diskusi kita pada hari ini. Langkah-langkah yang pertama, silakan anak ibu buka buku atau ambil buku paketnya. Nah, silakan buka buku paket mengenai kurban. Nah, dibuka buku paket, kemudian diskusikan per kelompok di waktu 5 menit. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Apakah ada gawe yang selesai? Nah, silakan kelompok 1 ditampilkan hasil diskusinya ke depan. Yang lainnya silakan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai pemanfaatan dan kurban. Daging kurban sebaiknya bertujuan kepada fakir miskin masih daging mereka dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk berkurban dan keluarganya. 2/1/3 untuk fakir miskin. 3/1/3 untuk hadiah kepada masyarakat hidup masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu waktu bisa dimanfaatkan. Nah, ada yang ditanyakan kepada nomor 1? Ada, Bu. Nah, silakan. Bagaimana kalau orang yang berkorban menerima separuh dari korban tersebut? Bagaimana, Pak? Boleh tidak kalau orang yang berkorban itu meminta dia separuh pembagiannya? Tidak boleh. Karena sudah ada ketentuannya. Nah, ini dari pahami yang kedua. Nah, jadi pembagian lagi kedua itu yaitu 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk fakir miskin, kemudian 1/3 untuk masyarakat setempat. Nah, kita kasih aktif kepada kelompok 1. Lanjut lagi kepada kelompok 2, yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan kurban. Nah, silakan dilakukan ke depan. Nah, yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi kami tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Lanjut kepada kelompok 3. Kita kasih aktif kepada kelompok 3. Nah, sebelum dijelaskan, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disaksikan. Berikut beberapa cara menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, persiapan alat yang nantinya akan digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan berupa pisau, golok, maupun pedang. Yang kedua, tutup hewan kurban secara perlahan. Setelah alat untuk menyembelih disiapkan, selanjutnya tutup hewan kurban secara perlahan. Yang ketiga, merobohkan hewan kurban. Ketika Anda merobohkan hewan kurban, hindari perlakuan yang kasar sehingga mengakibatkan hewan stres dan membelota. Yang keempat, membaca basmalah. Membaca basmalah ketika menyembelih hewan kurban sangatlah dianjurkan dalam Islam. Bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurban adalah wajib. Yang kelima, membacanya. Setelah membaca basmalah dan menyebut nama Allah, seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban disunahkan membacanya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat dua niat menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah
adalah niat untuk diri sendiri, yaitu bagi seseorang yang menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah niat untuk menyembelih, di mana yang membawakan hewan kurban adalah orang lain. Niat menyembelih hewan kurban untuk diri sendiri dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini milikmu dan kurban ini milikmu. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Niat menyembelih untuk orang lain dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini milikmu dan kurban ini milikmu. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Yang keenam, memotong leher hewan kurban. Ketika memotong hewan kurban, wajib dilakukan dengan sekali rangkap. Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban dapat meninggal dengan segera dan menghindari penyakit hewan kurban. Oleh sebab itu, penggunaan alat yang sangat tajam amatlah penting ketika menyembelih hewan. Memotong leher hewan kurban yang dimaksud bukanlah memotong hingga kepala hewan terputus, akan tetapi ada memotong pada saluran yang ada di leher hewan, yaitu ada jari atau urat tadi, alur atau saluran nafas, dan almari atau saluran akar. Beberapa ulama berpendapat jika terpotong dua saja, yaitu saluran nafas dan urat tadi, maka hukumnya sudah sah. Dianjurkan ketika menggunakan pisau atau golok ke leher hewan, benarnya saat hewan menghembuskan nafas, bukan ketika hewan menghentikan nafas. Hal tersebut dilakukan agar hewan tidak merasa kesakitan saat saluran nafasnya tertutup. Hal tersebut hukumnya tidak wajib, melainkan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, membaca doa. Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan, baik yang mengeluarkan kurban maupun yang menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa berikut. Ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku berkatamu mendekatkan diri kepadamu. Maka terimalah taubatku, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Yang kedelapan, membagi daging hewan kurban. Setelah hewan disembelih, dikuliti, dan dibersihkan, proses selanjutnya adalah membagi daging hewan kurban sebelum selanjutnya didistribusikan. Berikut aturan pembagian daging hewan kurban sesuai syariat Islam. 1/3 bagian untuk orang yang berkurban, lalu 1/3 bagian untuk tetangga, kerabat, keluarga, termasuk panitia yang menyembelih. Lalu 1/3 bagian untuk fakir miskin. Nah, itulah video mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, kita lanjut lagi. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali, yaitu tentang pemanfaatan daging kurban. Nah, sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh kelompok 1 bahwa pemanfaatan daging kurban itu adalah yang pertama untuk yang berkurban 1/3, kemudian 1/3 lagi untuk fakir miskin, dan yang ketiga 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada masyarakat sekitar. Nah, itulah pemanfaatan daging kurban. Jadi setelah dari sapi tersebut kita sembelih, kemudian dagingnya kita kita bagi-bagikan, yaitu ke 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi kita hadiahkan kepada masyarakat setempat. Kemudian masuk lagi sunnah penyembelihan hewan kurban. Nah, sunnah penyembelihan hewan kurban, sebagaimana telah dijelaskan dalam video tadi. Nah, itu sangat jelas bahwa yang pertama kita membaca basmalah, yang kedua usahakan kita membaca selawat, yang ketiga menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Nah, setelah itu menggulingkan hewan ke arah rusuk kiri. Nah, setelah hewan tadi kita gulingkan ke rusuk kiri, kemudian baru kita memotong pada pangkal lehernya. Nah, dipotong pada pangkal leher, kemudian dipotong urat kiri dan kanan leher hewan tersebut. Nah, jangan lupa kita membaca takbir. Kemudian lanjut membaca doa. Nah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Nah, apabila nantinya contoh anak ibu dan si Kesia yang berkorban, maka setelah min tersebut kita sebutkan nama Kesia. Nah, kemudian yang
artinya ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari Kesya. Nah, itu artinya. Kemudian yang terakhir, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, apabila ia mewakilkan kepada orang lain, hendaknya dia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Nah, ada paham mengenai itu? Sunnahnya atau tata cara penyembelihannya? Nah, pasti anak ibu sudah sering melihat setiap hari raya kurban, melihat orang melaksanakan penyembelihan kurban tersebut. Kemudian masuk lagi hikmah berkurban. Nah, hikmah berkurban di sini ada 3. Nah, yang pertama bagi orang yang berkurban, apa saja hikmah bagi orang yang berkurban? Yaitu menambah kecintaan kepada Allah. Nah, yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan yang keempat menunjukkan tolong menolong, kasih sayang dan rasa solidaritas. Nah, kemudian bagi penerima kurban. Nah, apa manfaatnya bagi orang yang menerima kurban? Nah, kalau kita menerima daging, gembira hati kita, senang hati kita. Nah, jadi kemanfaatannya yaitu yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian bertambah semangat dalam hidup. Nah, jadi selama ini kita sering tidak dapat kurban atau kita sering tidak mendapatkan daging atau tidak makan daging. Nah, dengan adanya pelaksanaan kurban, maka kita bisa merasakan atau bisa makan daging. Nah, kemudian bagi kepentingan umum. Nah, bagi kepentingan umum, manfaatnya yaitu yang pertama memperkokoh tali persaudaraan. Kemudian karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Nah, jadi di kurban ini kita mendapat semuanya. Nah, kalau baik itu dia mampu tidak mampu, jadi dari kita pembagiannya rata. Nah, kemudian anak ibu masuk lagi kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pemanfaatan daging kurban. Nah, siapa bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Apa tadi? Pembagian atau pemanfaatan daging kurban itu yang pertama. Nah, apa lagi? Nah, ya, benar. Nah, kita lagi. Berarti sepertiga untuk yang berkurban, kemudian sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada masyarakat. Nah, yang masuk lagi yang kedua, sunnah penyembelihan kurban. Nah, apa sunnahnya? Nah, membaca bismillah. Apa lagi? Kemudian membaca sholawat, menghadapkan belakang ke arah kiblat, kemudian menutup leher kiri dan leher kiri dan kanan, kemudian membaca takbir dan membaca doa. Terakhir, hikmah. Apa hikmahnya? Nah, pintar-pintar. Apa lagi? Nah, menambah semangat di dalam hidup. Dan terakhir, nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Nah, kalian selesai? Nah, silakan tunjukkan ke depan. Oke. Nah, ibu untuk materi kita pada hari ini telah selesai. Lanjut lagi materi minggu depan. Nah, adapun materi kita minggu depan yaitu mengenai pengertian akikah, kemudian hukum dan ketentuan akikah. Yang kedua jenis dan ketentuan hewan akikah, dan yang ketiga adalah hikmah akikah. Nah, kuharapkan anak ibu minggu depan silakan dipelajari atau dibaca bukunya pembahasannya di rumah. Nah,